Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Mahmud Siri dengan NIM 23101182100020. Saya Dwi Cahyani Mutmainah dengan NIM 23101182200053. Saya Rinda Afifah Fauzia dengan NIM 231011820019. Saya Muhammad Ramadhani dengan NIM 23101182100006. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika dengan materi Geometri Euclid yang diampu oleh dosen. Yang pertama, Bapak Profesor Dr. Haji Sutarto Hadi, MSI. Yang kedua, Bapak Dr. Haji Karim, MSI. Dan yang ketiga adalah Bapak M. Jainul Arifin, MPD. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir kenapa pelajaran geometri selalu dimulai dari titik, garis, dan sudut? Ternyata cara kita belajar geometri sampai hari ini berawal dari pemikiran seorang tokoh besar bernama Euclid yang dikenal sebagai Bapak Geometri. Di video kali ini kita akan membahas siapa itu Euclid, apa saja karyanya, bagaimana postulat dan aksiomanya, serta mengapa pemikirannya sangat berpengaruh hingga ribuan tahun kemudian. Yuk kita mulai. Baik, selanjutnya yaitu biografi Euclid. Euclid atau dalam bahasa Yunani disebut Euclides adalah seorang matematikawan besar yang hidup sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Ia tinggal dan mengajar di Alexandria, Mesir, yang pada masa itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dunia. Menariknya, informasi tentang kehidupan pribadi Euclid sangat terbatas. Namun, dari catatan para filsuf setelahnya, Euclid dikenal sebagai sosok yang secara logis, sistematis, dan konsisten dalam berpikir. Euclid bukanlah penemu semua teorema dalam geometri. Sebaliknya, kehebatannya terletak pada kemampuannya menyusun dan merapikan pengetahuan geometri yang sudah ada menjadi satu sistem yang utuh dan rasional. Karena jasanya inilah Euclid dikenal hingga sekarang sebagai Father of Geometry atau Bapak Geometri. Kemudian ada karya-karya Euclid. Karya terbesar Euclid adalah sebuah buku berjudul Elements. Buku ini terdiri dari 13 jilid dan berisi sekitar 465 proposisi yang mencakup geometri bidang, teori bilangan, hingga geometri ruang. Hal yang membuat elemen sangat istimewa adalah cara penyusunannya. Euclid memulai dari definisi, kemudian postulat dan aksioma, lalu menurunkannya menjadi teorema-teorema yang dibuktikan secara logis. Secara garis besar, buku 1-6 membahas geometri datar seperti segitiga, garis sejajar, dan kesebangunan. Buku 7-9 membahas teori bilangan, termasuk algoritma Euclid untuk mencari FPB atau faktor persekutuan terbesar. Buku 10 membahas bilangan irasional. Buku 11-13 membahas bangun ruang. Bahkan, teorema Pythagoras yang kita kenal sekarang dibuktikan secara logis di dalam buku ini. Selanjutnya, kita akan membahas postulat Euclid. Nah, postulat adalah asumsi dasar yang diterima tanpa pembuktian. Euclid merumuskan 5 postulat utama, yang diantaranya yang pertama, melalui 2 titik dapat ditarik satu garis lurus. Yang kedua, suatu garis lurus dapat diperpanjang tanpa batas. Dan yang ketiga, suatu lingkaran dapat dibuat dengan pusat dan jari-jari tertentu. Yang keempat, semua sudut siku-siku adalah sama.
Yang kelima, postulat tentang garis sejajar yang dikenal sebagai postulat kelima Euclid. Postulat kelima ini menjadi sangat terkenal karena terasa lebih rumit dibandingkan postulat lainnya. Bahkan selama ratusan tahun, banyak matematikawan mencoba membuktikannya, dan dari sinilah akhirnya muncul geometri non-Euclid yang justru membuka jalan ke matematika modern. Selanjutnya, kita masuk ke aksioma atau konsep umum. Selain postulat, Euclid juga memperkenalkan aksioma atau konsep-konsep umum. Aksioma ini berlaku untuk semua cabang matematika. Contohnya, yang pertama, hal yang sama dengan sesuatu yang sama adalah sama. Yang kedua, jika yang sama ditambah dengan yang sama, hasilnya juga sama. Lalu yang ketiga, keseluruhan selalu lebih besar dari bagiannya. Kelihatannya simpel, tapi tanpa aksioma ini, pembuktian matematika nggak akan bisa berdiri kokoh. Aksioma inilah yang jadi fondasi logika dalam sistem Euclid. Yang terakhir adalah ciri khas dan pengaruh Euclid. Ciri khas utama pemikiran Euclid adalah penalaran deduktif dan logis. Artinya, setiap pernyataan harus dibuktikan langkah demi langkah. Tidak cukup hanya dikatakan, kelihatannya benar, tapi harus benar secara logika. Beberapa pengaruh Euclid yang luar biasa adalah: yang pertama, Elements dipakai sebagai buku ajar lebih dari 2000 tahun. Yang kedua, tokoh besar seperti Newton dan Galileo terinspirasi olehnya. Yang ketiga, bahkan metode berpikir ilmiah modern banyak mengadopsi gaya Euclid. Dengan kata lain, Euclid tidak hanya mengubah matematika, tetapi juga cara manusia berpikir tentang ilmu pengetahuan. Dari Euclid kita belajar bahwa ilmu pengetahuan harus dibangun secara logis dan sistematis. Geometri bukan sekedar hitung-hitungan, tapi juga tentang cara berpikir yang runtut dan rasional. Karena itulah meskipun hidup ribuan tahun yang lalu, Pemikiran Euclid masih relevan sampai sekarang. Terima kasih telah menonton video kami. semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi